dalam video kali ini kita akan belajar membaca sebuah wacana ya, yang levelnya sudah lebih tinggi daripada wacana yang saya pernah bahas dalam video-video sebelumnya ya. Ini levelnya Chujokyu ya, lebih pre-advance, sehingga di sini akan kita temukan banyak kosakata yang baru, juga pola kalimat yang baru. Jadi saya harapkan sebelum kita memahami bacaan dalam pelajaran ini, sebaiknya dipelajari dulu tentang itunya bunponya atau tata bahasanya terlebih dahulu ya. Dan ini ada di dalam video saya sebelumnya, sudah dibahas dalam video Chujokyu Bunpo. Dan tema kita kali ini adalah tentang katakana kotoba atau kata-kata atau istilah katakana. Saikin, カタカナの使い方をめぐる議論をよく聞く。カタカナは普通、外来語を書く場合に使われるが、ただかっこいいからとか、新鮮な印象を与えるからという理由だけで使う人がいる。それに対して、何のことかさっぱりわからないカタカナを使うなと怒る人がいる。確かに、もともとある日本語で表現できるなら、また、翻訳の日本語で十分意味が伝わるなら、わざわざカタカナを使うことはないだろう。しかし、カタカナの利点も否定はできない。例えば、セクハラというカタカナ言葉は外来語で性的嫌がらせという翻訳語があるが、カタカナ言葉の方がよく使われる。確かに、性的嫌がらせという翻訳語は、それがどんな行為かを示すことはできる。しかし、その行為は昔からあったことだ。価値観というものは時代とともに変わる。セクハラというカタカナ言葉は、今はそういう行為が犯罪だと認められる時代になったということを主張しているのではないか。つまり、カタカナを使うことによって、その新しい価値観や考え方を社会的な背景と一緒に示すことができるというわけである。パラサイトシングルはどうだろうか。成人した後も親と同居する未婚者のこと、最近はこう呼ぶらしい。パラサイトとシングルは、それぞれ英語で既成、未婚者を意味する言葉。一つ一つは外来語だが、パラサイトシングルと呼ばれる人々は日本の社会の話である。つまり輸入された言葉ではなく、国産のカタカナ言葉である。親と同居する未婚者は昔からいたはずだ。それなのにわざわざカタカナ言葉でパラサイトと呼ぶには訳があるはずだ。そこにはやはり価値観の変化、そして社会的な背景があるに違いない。親にしてみれば、いつまでも子供のことが可愛くて仕方がないのだろうが、家賃や食費の心配もなく、家事などの身の回りのことも親が世話をしてくれるなら、これほど楽な生活はない。その上、晩婚化が進んでいるため、親と同居する期間がますます長くなる。大人といえば自立している人間のことだと考えていたが、成人後も同居を続ける未婚者は大人と言えるのだろうか。自立するとはどういうことなのか。自立が難しい社会、晩婚化が進む社会とはどんな社会なのか。そういったことをこのカタカナ言葉は問いかけているように思う。Kalimat pertama, saikin, katakana no tsukai kata o meguru giron o yoku kiku. Nah, ini kalimat ini kita lihat di sini kalau kita cari subjeknya itu tidak ada, karena penanda subjek itu adalah wa ya. Sehingga apabila sebuah kalimat subjeknya tidak dimunculkan atau pokok kalimatnya tidak dimunculkan, itu artinya menunjukkan subjeknya itu saya atau kita ya. Jadi akhir-akhir ini kita di sini karena predikatnya kata kerja langsung lari ke ujung. Kita yoku kiku, sering mendengar. Sering mendengar apa? Girong o yoku kiku, sering mendengar perdebatan. Perdebatan meguru ya, tentang katakana no tsukai kata, tentang penggunaan huruf katakana. Nah, di sini meguru itu sudah saya jelaskan di dalam
Tujokyu bunpo ya. Nani meguru, meguru di sini sama dengan nani ni tsuite atau nani ni kangshite, tentang. Hanya perbedaannya kalau meguru ini tentang sesuatu biasanya menjadi bahan perdebatan atau perselisihan atau pericuhan seperti itu. Kalau nitsuite kan lebih standar ya, apapun bisa. Kalau ini lebih terbatas, verba yang digunakan setelah meguru itu lebih terbatas. Ya, kita perhatikan kalimat berikutnya. Katakana wa futsu gairai go wo kaku baai ni tsukawareru ga tada kakkoi kara toka shinsei na inshou o ataeru kara toいう理由だけで使う人がいる. Kita lihat kalimat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sampai ga, yang kedua dari tada sampai iru. Nah, di sini kita cari pokok kalimatnya atau subjeknya mana. Penanda subjek itu adalah wa, berarti subjeknya katakana. Katakana dan predikatnya kata kerja di sini atau verba. Verbanya dalam bentuk rareru atau bentuk pasif ya. Jadi katakana tsukawareru bentuk pasif dari tsukau, digunakan kaku baai ni. Baai di sini penggunaannya sama dengan kaku tameni. Jadi katakana digunakan untuk menulis kata-kata bahasa serapan. Gairaigo itu bahasa serapan. Ga tetapi, nah kita lihat lagi kalimat berikutnya. Tada kakoi kara toka shinsei na inshou o ataeru kara toいう理由だけで使う人がいる. Nah, kita lihat kalimat ini lumayan panjang, tapi sebetulnya inti dari kalimat ini adalah hitoga iru. Di sini, hitoga iru, ada orang. Orang yang apa? Diterangkan oleh kata yang ada di sebelumnya. Orang yang tsukau hitoga iru, ada orang yang menggunakan. Nah, menggunakan apa ya? Menggunakan katakana. Ada orang yang menggunakan katakana to yuriu dake de. De di sini dengan ya. Ryu itu alasan. Dake hanya, menggunakan hanya dengan alasan. Nah, alasannya ini ada dua, ada toka. Nah, ini toka itu menunjukkan atau gitu ya. Tada kakoi kara, karena supaya keren ya. Kakoi itu keren. Toka atau shinsei na inshou o ataeru kara, karena memberikan, ataeru itu memberikan, ataeru insho itu kesan, memberikan kesan yang shinseng itu segar, fresh atau mungkin kekinian ya kalau dalam bahasa sekarang. Jadi ada orang yang menggunakan hanya dengan alasan karena keren atau memberikan kesan kekinian. Jadi itu ya kira-kira makna dari bacaan dari kalimat ini. Kalimat selanjutnya, sore ni taishite nan no koto ka sappari wakaranai katakana o tsukau na to okoru hito ga iru. Nah, di sini sore ni taishite, nani taishite itu biasanya membandingkan ya. Sore ni taishite tetapi sebaliknya mungkin di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin ada istilah kayak on the other hand gitu ya. Ada apa lagi ya? Sore ni taishite ya kebalikan dari itu ya. Nani hito ga iru di sini juga ada. Intinya ini hito ga iru, ada orang yang apa? Orang yang marah ya. Ada orang yang marah. Kenapa marah? Nano koto ka sappari wakaranai katakana o tsukau na. Tsukau na ini bentuk larangan ya, tsukau na. Jangan menggunakan katakana yang apa? Sappari wakaranai. Wakaranai yang tidak dimengerti. Sappari itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar tidak mengerti. Zenzen wakaranai. Sappari wakaranai itu menunjukkan rasa tidak tahunya tuh betul-betul gitu ya. Menggunakan kata-kata katakana yang sama sekali nano kotoka wakaranai, sama sekali tidak menunjukkan arti apa, tidak tahu gitu. Jadi kita susun lagi di sini. Sebaliknya ada juga orang yang marah dan mengatakan jangan menggunakan katakana yang tidak dimengerti sama sekali. Begitu kira-kira. Kalimat berikutnya,
確かにもともとある日本語で表現できるなら、また翻訳の日本語で十分意味が伝わるなら、わざわざカタカナを使うことはないだろう. Nah, di sini juga harus diperhatikan karena di sini banyak pola kalimat baru ya yang belum bisa memahami. Ini silahkan lihat dalam video saya tentang bumpoknya ya, Chujokyu bumpo. Tashikani itu memang ya, moto-moto aru nihongo. Jadi nihongo bahasa Jepang yang semula sudah ada. Nihongo de hyogen dekiru nara. Nara itu pengandaian. Hyogen dekiru nara. Kalau bisa hyogen itu diekspresikan, dinyatakan ya. Kalau bisa menyatakan atau dinyatakan dengan bahasa Jepang yang sebelumnya sudah ada, mata atau hongyaku no nihongo de jubun imi ga tsutawaru nara ya, atau artinya bisa tersampaikan, bisa betul-betul tersampaikan dengan bahasa Jepang terjemahan ya, yang terjemahkan, waza-waza katakana tsukau koto wa nai daro. Di sini tsukau koto wa nai itu sama dengan tsukau hitsuyo ga nai, atau tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan, tidak perlu waza-waza itu dengan sengaja menggunakan katakana gitu ya. Jadi maksudnya kalau memang bisa dinyatakan dengan bahasa Jepang yang sebelumnya sudah ada, atau bisa artinya bisa tersampaikan dengan terjemahan bahasa Jepang, maka tidak perlu menggunakan katakana, tidak perlu sengaja menggunakan katakana. Ya, begitu kira-kira. Ya, kalimat berikutnya. Shikashi, katakana no riten mo hitei wa dekinai. Shikashi, tetapi katakana no riten, ini kalimatnya sederhana ya, jadi tidak sudah jelas. Katakana no riten, riten itu manfaat ya, kelebihan, tetapi manfaat dari katakana juga hitei wa dekinai, tidak bisa disangkal ya. Jadi artinya tidak bisa disangkal, artinya katakana juga punya banyak manfaat. Nah, kalimat selanjutnya, tatoeba sekuhara toyu katakana kotoba wa gairai go de seiteki iyagarase toyu hongyaku go ga aru ga katakana kotoba no hou ga yoku tsukawareru. Nah, tetapi sekuhara toyu katakana kotoba, di sini kita cari subjeknya. Penanda subjek adalah wa, sehingga di sini subjeknya adalah katakana kotoba. Ya. Katakana kotoba, kata-kata katakana seperti sekuhara ya. Jadi misalnya kata-kata katakana seperti sekuhara, gairaigo de, dia adalah gairaigo, kata-kata bahasa asing, serapan dari bahasa asing. Nani garu, dan memiliki ya, mempunyai terjemahan hongyakugo ya, terjemahan atau diterjemahkan di sini memiliki terjemahan seiteki iyagarase, pelecehan seksual. Iyagarase itu pelecehan, seiteki seksual. Ga, tetapi katakana kotoba no hou ga yoku tsukawareru ya. Tetapi lebih yoku tsukawareru, lebih sering digunakan kata-kata yang menggunakan katakana. Artinya daripada seiteki iyagarase, orang Jepang lebih banyak menggunakan istilah sekuhara ya, padahal sekuhara itu kan artinya seiteki iyagarase, tapi orang Jepang jarang menggunakan ini, malahan menggunakannya sekuhara. Itu maksudnya. Kalimat berikutnya, Tashikani seiteki iyagarase toyu hongyakugo waそれがどんな行為かを示すことができる。確かに memang seiteki iyagaraseという翻訳語は kata-kata terjemahan seperti seiteki iyagarase ini atau pelecehan seksual ini, それがどんな行為かを示すことができる. Itu bisa menunjukkan hal yang seperti apa. Jadi dengan kata seiteki iyagarase itu kita bisa tahu apa maksudnya begitu ya. Sorega donna koi ka o shimesu.
koto ga dekiru, bisa menunjukkan koi itu perbuatan seperti apa itu. Jadi dengan istilah ini juga sudah mengerti maksudnya apa gitu. Shikashi, sono koi wa mukashi kara atta koto da. Tetapi sono koi, ya, perbuatan itu mukashi kara atta koto da. Sejak dulu itu ada. Tentu sejak dulu itu ada, ya. Kachikan toyu mono wa jidai to tomo ni kawaru. Kachikan, ya, kachi itu harga, nilai. Kang itu perspektif, ya. Jadi cara pandang, ya, value ini. Toyu mono wa, yang namanya di sini dalam bunpo juga sudah belajar nani toyu mono wa itu menunjukkan makna yang sesungguhnya dari sebuah kata, ya. Jadi yang namanya kachikang itu jidai to tomo ni kawaru, berubah seiring dengan jidai, waktu atau zaman, ya. Jadi kachikang atau cara pandang manusia itu berubah bersamaan dengan zaman. Kalimat selanjutnya, sekuhara toyu katakana kotoba wa ima wa soyu koi ga hanzai da to mitomereru jidai ni natta toyu koto o shuchou shite iru no de wa nai ka. Nah, ini di sini ada yang harus kita perhatikan. Selain susunan kalimatnya, tetap juga ada ungkapan nani no de wa nai ka. Ini sebetulnya bukan bertanya, shuchou shite iru no de wa nai ka. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam kalimat ini adalah pendapat si penulis ini. Nah, apa yang disampaikannya kita lihat. Sekuhara toyu katakana kotoba wa, di sini subjeknya adalah katakana kotoba. Kata-kata katakana seperti sekuhara, ya. Dari sini kemana larinya? Larinya ke sini. Nani o shuchou shite iru no de wa nai ka. Saya pikir kata-kata katakana seperti sekuhara itu shuchou shite iru, menegaskan, ya. Shuchou suru itu menegaskan apa? Ini yang ditegaskannya itu yang ada tanda kutip. Ini tanda kutip kalau dalam bahasa Indonesia. Ima wa soyu koi ga hanzai da to mitomerareru jidai ni natta. Ima wa sekarang soyu koi ga, perbuatan seperti itu, hanzai da to mitomerareru jidai ni natta, sudah menjadi zaman di mana perbuatan itu diakui sebagai sebuah kejahatan, ya. Jadi ini yang ditegaskannya. Jadi kata-kata yang mengandung katakana seperti sekuhara menegaskan bahwa, ya, saat ini perbuatan tersebut sekarang ini sudah zaman diakui bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah kejahatan. Begitu kira-kira, ya. Kalau untuk susunan bahasa Indonesianya kita bisa direka-reka, dirapihkan lagi. Yang penting kita memahami makna dari kalimat tersebut. Kalimat selanjutnya, tsumari katakana o tsukau koto ni yotte sono atarashii kachikan ya kangai kata o shakai teki na heikei to issho ni shimesu koto ga dekiru toyu wake de aru. Tsumari itu biasanya menyimpulkan. Artinya, ya, bisa kita padanan katanya, artinya katakana o tsukau koto ni yotte nani ni yotte, sebelumnya kita sudah belajar dengan menggunakan katakana, ya, atarashii kachikan ya kangai kata o shakai teki na heikei to issho ni shimesu koto ga dekiru. Dari sini kemana larinya? Ke shimesu koto ga dekiru. Dengan menggunakan katakana, siapa, ya, watashi tachi. Kalau tidak, subjeknya tidak disebutkan, itu watashi tachi. Kita bisa menunjukkan apa? Sono atarashii kachikan ya kangai kata.
menunjukkan shakai tekina haikei to isyoni, ya, bisa menunjukkan kachikang, ya. Kachikang itu cara pandang yang baru, ya, perspektif yang baru, atau cara pandang kanggai kata atau cara berpikir, ya. Shakai tekina haikei to isyoni, jadi bersama-sama dengan haikei itu latar belakang sosial, ya. Kita susun, ya. Kalau misalnya masih berantakan kalimatnya, kita susun, ya. Sumari dengan menggunakan katakana kita bisa menunjukkan menunjukkan shakai tekina haikei to isyoni, ya. Menunjukkan kanggai kata, cara berpikir, dan perspektif atau cara pandang yang baru bersama-sama dengan latar belakang sosial. Jadi begitu kira-kira. Ya, kalimat selanjutnya, parasite single wa dou darou ka. Ini ada lagi, muncul lagi satu istilah. Parasite single wa dou darou ka. Bagaimana dengan parasite single? Ini tidak usah diterjemahkan karena ini merupakan istilah, ya. Nanti ada penjelasannya. Seijin shita ato mo oya to doukyou suru mikonsha no koto saikin wa kou yobu rashii. Seijin shita ato mo, seijin itu dewasa, ya. Seijin shita ato mo setelah dewasa pun, oya to doukyou suru mikonsha. Mikonsha itu lihat kanjinya. Sangat praktis kanji itu, dengan walaupun kita tidak bisa baca, melihat ininya saja kita bisa mengartikan, ya. Mi itu belum, kong itu menikah, sha itu orang. Jadi orang yang lajang yang belum menikah, ya. Jadi setelah dewasa pun jadi orang yang menikah yang tinggal bersama orang tua setelah dia dewasa, gitu maksudnya. Jadi meskipun sudah dewasa, dia masih tinggal bersama orang tua. Saikin wa akhir-akhir ini, ko yoburashi, kelihatannya dipanggil seperti ini. Ko di sini menunjukkan apa? Tadi kalimat yang ada di sebelumnya, istilah yang ada di dalam kalimat sebelumnya, yaitu parasaito single, ya. Ko di sini adalah parasaito single, ya. Jadi dalam dokai ini kita harus bisa memahami ko atau sono itu menunjukkan apa, gitu. Harus kita pahami itu. Jadi yang namanya parasite single ini adalah orang yang belum menikah, yang setelah dewasa pun dia tinggal bersama-sama dengan orang tua, ya. Dan sekarang yang seperti itu disebutnya parasite single. Parasite to single wa sorezore eigo de kisei, mikonsha o imi suru kotoba. Parasite dan single sorezore masing-masing dalam bahasa Inggris imi o suru kotoba adalah kata-kata yang memiliki arti satu kisei, ya, dan mikonsha. Kisei itu ya parasite, mikonsha itu orang yang belum menikah atau lajang. Hitotsu hitotsu wa gairai go da ga, parasite single to yobareru hitobitou wa Nihon no shakai no hanashi de aru. Hitotsu hitotsu wa, jadi masing-masing, yang dimaksud masing-masing itu tadi parasite dan single. Wa gairai go daga, masing-masing adalah bahasa serapan. Tetapi parasite single to yobareru hitobitou wa, nah di sini subjeknya itu adalah hitobito karena ada wa. Tetapi orang-orang yang yobareru, yang disebut atau yang dipanggil, yang disebut parasite single adalah Nihon no shakai no hanashi de aru, adalah cerita dalam shakai, kehidupan masyarakat Jepang. Jadi ini tadi kan disebutkan bahwa ada latar belakang sosial juga yang terkandung dalam istilah ini. Jadi parasite single ini adalah orang-orang yang disebut parasite single ini adalah cerita dalam kehidupan masyarakat Jepang. Jadi bukan di Amerika. Di Amerika mungkin tidak ada, atau di Indonesia tidak ada istilah parasite single. Tsumari, yūnyū sareta kotoba de wa naku, kokusan no katakana kotoba de aru.
Di sini ada istilah yunyu, ada istilah kokusang. Biasanya istilah ini digunakan untuk barang-barang ya. Yunyu itu import, kokusang itu produksi dalam negeri ya. Yang kita familiar itu misalnya sayuran atau buah-buahan atau daging atau benda-benda yang lain yang dari luar disebutnya yunyu ya. Kalau yang produk dalam negeri mereka sebutnya kokusang. Mereka sangat percaya dengan kokusang ya. Nah, kita kembali ke sini. Tsumari artinya yunyu sareta kotoba de wa naku. Jadi apa parasite single ini kotoba de wa naku, bukan kata-kata import gitu, kata-kata pinjaman dari bahasa asing, tetapi kokusang no katakana kotoba de aru, tetapi adalah istilah atau kata-kata katakana produk dalam negeri. Paham nggak maksudnya? Jadi biasanya kan yang katakana itu yang memang berasal dari bahasa asing, kemudian dibawa ke dalam bahasa Jepang, gairaigo. Tetapi kalau ini bukan dari bahasa asing karena memang itu spesifik di dalam negeri Jepang, istilah buatan orang Jepang gitu maksudnya. Jadi kokusang no katakana kotoba itu istilah buatan dalam negeri, buatan orang Jepang. Jadi tidak ada di luar negeri. Oya to doukyo suru mikonsha wa mukashi kara ita hazu da. Oya to doukyo suru mikonsha wa. Di sini inti dari subjeknya ini adalah mikonsha. Mikonsha orang yang belum menikah ya, atau lajang. Orang lajang yang tinggal bersama orang tua. Mukashi kara ita hazu da. Tentu dari dulu juga ada gitu ya. Mukashi kara ita hazu. Hazu itu pastilah. Pasti dari dulu juga ada. Sore nanoni waza-waza katakana kotoba de parasaito to yobu ni wa wake ga aru hazu da. Di sini ada hazuda lagi. Sore nanoni, tetapi ya, ini ada sesuatu yang bertentangan. Tadi kan katanya orang lajang yang tinggal dengan orang tua itu dari dulu juga pasti ada. Tetapi waza-waza katakana kotoba de parasaito yobu ni wa ya. Jadi tetapi menyebutnya parasite dengan istilah katakana ya, dengan sengaja menyebutnya parasite dengan istilah katakana itu wakega aru hazuda. Hazu itu memastikan, pasti ada wake itu alasan, pasti ada alasannya. Soko ni wa yahari kachikan no henka soshite shakai teki na haikei ga aru ni chigai nai. Di sini ada pola nani ni chigai nai. Dalam pelajaran sebelumnya kita dalam Jukyu Bumpo sudah belajar nani chigai nai itu tidak salah lagi ya, pasti menunjukkan sesuatu yang pasti. Soko ni wa di situ ya hari memang ada kachikang no henka, perubahan cara pandang, perubahan perspektif manusia. Soshite shakai teki na haikei. Lalu ada juga latar belakang sosial ya. Jadi di sini tentu atau pasti ya, tidak salah lagi, boleh apalah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesianya, tentu ada perubahan cara pandang, lalu ada latar belakang sosial. Oya ni shite mireba itsumade mo kodomo no koto ga kawaikute shikata ga nai no darou ga, yachin ya shokuhin no shinpai mo naku kaji nado no mi no mawari no koto mo oya ga sewa o shite kureru nara kore hodo raku na seikatsu wa nai. Kalimatnya lumayan panjang. Oya ni shite mireba. Nah, di sini juga ada dalam penjelasan Jukyu Bumpo, bisa dilihat dalam video sebelumnya. Oya ni shite mireba sebagai kalau kita ada di posisi oya ya, artinya begitu. Jadi kalau kita ada di posisi sebagai orang tua, itsumademo sampai kapanpun kodomo no koto ga kawaikute shikata ga nai. Kata bentuk te ditambah kata ga nai itu artinya benar-benar, sungguh. Kodomo no koto ga anak itu sampai kapanpun bagi orang tua itu adalah di sini kawaii itu bukan artinya lucu ya, artinya kesayangan gitu.
artinya orang tua itu sampai kapanpun ke anak itu pasti sayang gitu, artinya gitu ya. Jadi kawaiku teh kata ganai, asalnya mungkin artinya dari lucu banget, tapi di sini artinya begitu ya. Anak itu ke anak itu pasti sampai pun kapanpun juga sayang. Ga ya, pakai daro karena ini kan hanya pendapat, mungkin ya anak itu kan sampai kapanpun sayang. Ga, tetapi yacing ya shokuhi, yacing itu biaya sewa rumah, shokuhi biaya makan, simpai monaku tanpa ada kekhawatiran tentang yacing, biaya sewa rumah dan biaya makan. Kemudian kaji nado no minomawari no koto mo oya ga sewa o shite kureru nara, jadi oya ga sewa suru, kalau orang tua juga mengurus kaji ya, pekerjaan rumah, juga hal-hal di sekeliling kita, minomawari itu di sekeliling kita, misalnya keperluan kita, oyaga sewa o shite kureru nara, kalau orang tua bisa mengurus yang barusan saya sebutkan, kore hodo rakuna seikatsu wa nai, rakuna seikatsu wa nai, tidak ada kehidupan yang enak seperti ini, artinya ini enak banget gitu. Nani hodo, nani nai, itu dalam bunpo level dasar kita sudah belajar. Ingat nggak? Dorian hodo oishi kudamono wa nai, misalnya untuk yang suka durian. Tidak ada buah-buahan yang seenak durian. Ini juga sama. Jadi tidak ada kehidupan yang enak seperti ini, dimana tidak usah bayar uang sewa rumah, sewa biaya makan, tidak ada orang tua semuanya mengurusi pekerjaan rumah, mengurusi hal-hal di sekitar kita. Jadi ini menunjukkan ini enak banget gitu. Sono ue bankonka ga susundeiru tame oya to doukyou suru kikan ga masu-masu nagaku naru. Sono ue di sini terlebih lagi bangkong nih, jangan ketawa, bangkong bukan kodok di sini ya. Bangkongka itu artinya bang ini malam ya, bangkong itu orang yang terlambat menikah, artinya yang telat nikah ya. Ga susundeiru, jadi bertambahnya orang yang telat atau terlambat menikah ya, kan tame di sini karena bertambahnya orang yang terlambat menikah. Oya to doukyo suru kikan ga masu-masu nagaku naru, waktu tinggal bersama dengan orang tua itu semakin panjang katanya. Otona to ieba jiritsu shiteiru ningen no koto da to kangaete ita ga, seijin go mo doukyo o tsuzukeru bikonsha wa otona to ieru no darou ka ya. Otona to ieba ya, yang namanya orang dewasa itu jiritsu shiteiru ningen no koto da to kangaete ita. Kita semua berpikir bahwa otona itu adalah manusia yang bisa berdiri sendiri, yang mandiri. Seijin go mo doukyo o tsuzukeru bikonsha wa, nah di sini intinya mikongsha ya, orang lajang yang terus hidup bersama-sama dengan orang tua meskipun sudah dewasa. Otona to ieru no darouka, apakah itu dikatakan atau bisa dikatakan otona atau dewasa? Jiritsu suru to wa douyu koto nano ka? Nani suru to wa ya. Yang dimaksud dengan jiritsu itu mandiri itu doyu koto nanoka, seperti apa sih gitu ya, yang dimaksud mandiri itu seperti apa. Jiritsu ga muzukashii shakai, bankonka ga susumu shakai to wa donna shakai nanoka, sou itta koto o kono katakana kotoba wa toikakete iru you ni omou. Jiritsu ga muzukashii shakai, masyarakat di mana mandiri itu sangat sulit. Kemudian bangkong kaga susumu shakai, kehidupan masyarakat di mana bangkong itu orang yang telat menikah itu semakin banyak. Tua donna shakai naruka, masyarakat yang seperti apa? Soita koto katakana kotoba wa toikakete iru you ni meru omou. Saya pikir
kata-kata atau istilah katakana ini mempertanyakan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, apa yang tadi ya, seperti apa sih masyarakat sekarang itu, di mana kemandirian itu sudah sulit, kemudian banyaknya orang yang telat menikah, itu seperti apa nampaknya ya. Di sini nani yoni omo itu pendapat si penulis ya. Nampaknya istilah katakana ini menanyakan kondisi masyarakat itu seperti apa. Begitu kira-kira. Oke deh, sudah habis semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tadi intinya dari bacaan ini kita cari dulu pokok kalimatnya apa, bentuk kalimatnya apakah predikatnya kata benda atau kata sifat ataukah kata kerja. Karena kalau kata kerja kita akan mundur dari belakang ya, setelah menyebutkan subjek kita akan mundur dari belakang untuk memahami kalimatnya. いつも見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。皆さんこんにちは。日本語コーナーへようこそ。Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Tetsuan Atomを目指せ。日本はロボット先進国である。そのロボット開発を語る上で忘れてはならない少年がいる。それは半世紀も前に子供たちを夢中にさせた SF 漫画の主人公鉄腕アトムである。人間のように歩き、会話もできる。空を自由に飛び回り、悪者を倒す正義の少年ロボットだ。このヒーローが今日に至るまで日本におけるロボット開発に刺激を与え続けてきた。いつか人間と共存し、人間にはできないことをやってくれるアトムのようなロボットを作りたいと。アトムのような人間型のロボットを開発するに最も困難だとされていたのが完全二足歩行だった。それを乗り越えるためにプロジェクトチームを作った会社があった。自動車メーカーとして有名なホンダ技術工業である。1986年のことだった。彼らはその年のうちに足を交互に出して歩かせることに成功したが、それは人間の歩き方には程遠いものだった。そこで研究者たちは歩く仕組みを理解するために動物園で動物の動きを観察したり、自分の足に測定器具を取り付けデータを集めたりした。しかし結果が出さないまま3年が過ぎた。金を使うだけで完成の見通しが立たない開発から手を引くべきだという声が上がり始め、会社側は開発を諦めかけていた。しかし彼らは人間と同じメカニズムで歩かせることに何とか成功し、研究は中止されずに済んだという。歩かせるといってもまだ動作が不完全で平たなところだけだった。下半身だけで方向らしい方向ができるようになったのが93年。上半身をつけて安定した方向とより人間らしい高度な動きができるように改良を重ねた。そして2000年ついに人間型ロボットアシモをデビューさせた。それは機械にしては非常に人間っぽい動きで、まるで中に人が入っているかのような歩き方と身振りだった。ロボットという言葉が1920年に登場して以来、世界で様々なロボットが考えられ、そして作られてきた。この2000年という年は人間らしいロボットにこだわり続けた技術たちが一つ結果を出した年だった。アトムと遊べる日がいつか来るだろうか。彼が漫画の中で誕生したのは2003年のことである。人間に愛されるパートナーとしてのロボットを目指し、
技術者の挑戦は続く。鉄腕アトムを目指せ。日本はロボット先進国である。Di sini kalimatnya merupakan kalimat dasar sekali dengan pola nani nani wa nani nani des. De aru adalah bentuk tulisan, bahasa tulisan dari des. Jadi polanya sangat sederhana. Nihon wa subjeknya Jepang. Jepang adalah Sensinkoku. Ya, Sensinkoku itu negara yang sudah maju dalam hal robot. Robot to Sensinkoku de aru. Jepang adalah negara yang maju dalam hal robot. そのロボット開発を語る上で忘れてはならない少年がいる。Nah, di sini ada pola nani-nani UED ya, sudah saya jelaskan dalam video terpisah bahwa UED itu sama dengan Toki, hanya di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Artinya setelah kalau Toki itu hanya menyatakan titik waktu saja gitu. Nah, di sini roboto kaihatsu o kataru, kataru itu bercerita ya. Pada saat kita bercerita tentang kaihatsu itu development, pengembangan robot tersebut, wasurete wa naranai shonen ga iru, ada anak muda ya, shonen itu pemuda yang tidak boleh dilupakan. Wasurete wa naranai, tidak boleh dilupakan. それは半世紀も前に子供たちを夢中にさせた SF 漫画の主人公鉄腕アトムである。Nah, ini kalimatnya terlihat panjang ya. Sebetulnya bentuk kalimat ini adalah polanya nani nani wa nani nani des. Hanya desnya diubah ke dalam bentuk de aru. Jadi intinya sore wa Tetsuwan Atom des. Jadi inti dari kalimat yang panjang ini adalah ini. Sore wa Tetsuwan Atom des. Jadi intinya sore wa Tetsuwan Atom des ya. Nah, Tetsuwan Atom ini dijelaskan oleh Hanseiki mo mae ni. Mo di sini menunjukkan jumlah yang sangat lama, yang sangat panjang. Pernah belajar dalam Mumpo ya. Jadi setengah abad yang lalu kodomo tachi o muchu ni saseta SF manga. SF manga itu science fiction ya. Science fiction manga no shujinko. Shujinko itu pemeran utama. Jadi shujinko ini menerangkan Tetsuwan Atom. Itu adalah Tetsuwan Atom ya, pemeran utama apa? Pemeran utama SF manga. Maaf, Shujinko-nya itu ini diterangkan oleh SF manga ya. Pemeran utama SF manga atau science fiction manga, komik ya, komik science fiction. Diterangkan juga oleh kalimat sebelumnya. Kodomo tachi o muchu ni saseta. Muchu ni saseru itu membuat, yang membuat anak-anak mucu, keasikan ya, asyik ya. Hang seiki mo mae ni, setengah abad yang lalu. Jadi kalau kita susun lagi, itu adalah Tetsuwan Atom, yaitu pemeran utama science fiction manga atau science fiction komik, science fiction kartun, film kartun yang membuat anak-anak asyik setengah abad yang lalu. Jadi itu ya intinya dari kalimat yang terlihat panjang. Sebetulnya kita harus cari dulu intinya, subjeknya mana dan predikatnya mana dan tipe kalimatnya, tipe kalimat dengan pola wa des. Ningen no you ni aruki kaiwa mo dekiru. Ningen no you ni aruki, berjalan seperti manusia, kaiwa mo dekiru, dan bisa berbicara. Sora wo jiyu ni tobi mawari, waru mono o taosu seigi no shounen robot da.
Sora o jiyu ni tobimawari. Tobu itu terbang berkeliling dengan bebas di langit. Di sini di langit tetapi kita pakainya o ya. Ada yang masih ingat ini dalam pelajaran Bumpo pernah saya jelaskan bahwa pada saat kita melintasi sesuatu itu bukan di tapi o yang bukan de tapi o. Sora o jiyu ni tobimawari. Terbang berkeliling dengan bebas di udara. Warumono o taosu seigi no shonen roboto da. Ini sebetulnya intinya adalah shonen roboto. Robot ya anak-anak muda pemuda ya, robot pemuda yang apa? Warumono taosu seigi no shonen. Jadi seigi itu kebenaran ya. Taosu itu menjatuhkan, merobohkan, mengalahkan ya, mengalahkan. Warumono itu penjahat. Kono hiro ga kyou ni itaru made Nihon ni okeru roboto kaihatsu ni shigeki o atae tsuzukete kita. Nah, ini kita lihat kalimatnya pokok kalimatnya atau subjeknya mana? Pokok kalimatnya atau subjeknya adalah konohiro ya. Kenapa konohiro? Karena di sini ada penunjuk subjek atau marker untuk subjek itu adalah wa dan ga. Dan ini konohiro ga atae tsuzukete kita. Memberikan. Konohiro ga terus memberikan ya. Atae tsuzukete kita. Ini tipe kalimat dengan predikat kata kerja. Konohiro ga atae tsuzukete kita. Memberikan apa? Shigeki ya. Di sini dari sini ke sini. Memberikan shigeki. Shigeki atau stimulus, rangsangan ya. Memberikan stimulus. Nah, ini terhadap kaihatsu itu pengembangan terhadap pengembangan robot Nihon ni okeru di Jepang. Kyo ni itaru made sampai hari ini, sampai saat ini, maksudnya begitu. Jadi pada saat kalimat dengan predikat kata kerja, pemahaman kita diawali dari subjek atau pokok kalimat. Dari situ kita mundur atau loncat ke belakang, lalu kita mundur terus ke sini ya. Jadi tidak usah khawatir kalau melihat kalimat panjang. Kita lihat dulu tipe kalimatnya apa, wa des atau predikat kata kerja. Itu dulu yang harus kita tahu. Itsuka ningen to kyōzon shi ningen ni wa dekinai koto o yatte kureru atom no you na robot o tsukuritai to. Di sini itsuka ningen to kyōzon shi ya. Ningen to kyōzon itu apa? Kyo itu tomoni, bersama-sama, saling ketergantungan ya. Suatu saat ningen to kyōzon shi hidup bersama-sama dengan manusia. Ningen ni wa dekinai koto o yatte kureru atom no you na robot o tsukuritai. Nah, ini panjang, kelihatannya panjang, tapi sebetulnya inti dari kalimat yang panjang ini apa? Sebetulnya roboto o tsukuritai. Itsuka ya, itsuka itu keterangan waktu bisa diabaikan dulu. Roboto tsukuritai. To. Ingin. Tapi di sini tidak disebutkan subjeknya siapa ya. Di sini yang sedang diceritakan di sini kan tadi industri perobotan ya, atau penelitian tentang robot. Ingin membuat robot. Nah, robotnya yang bagaimana diterangkan oleh atom no yona, robot yang seperti atom. Ningen ni wa dekinai koto o yatte kureru, yang yatte kureru itu yang bisa membantu mengerjakan hal-hal koto ya, hal-hal yang dekinai, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya. Jadi suatu saat ingin membuat robot yang
ningen to kyozonshi, yang bisa hidup berdampingan atau bersama-sama dengan manusia, dan itsuka, suatu saat ingin membuat robot yang seperti atom yang bisa hidup bersama-sama dengan manusia dan bisa melakukan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi seperti itu ya. Atom no you na ningen gata no roboto o kaihatsu suru ni mottomo konnan da to sarete ita no ga kanzen nisoku hoko datta. Atom no you na ningen gata no roboto no kaihatsu suru ni, ya. Di sini sebetulnya inti dari sini adalah kaihatsu suru. Kaihatsu atau pengembangan, ya, pengembangan robot, ya, atom no yona ningen gata, robot dengan tipe, ya, gata itu biasanya tipe robot tipe manusia. Kan robot itu ada macam-macam, ya, ada yang misalnya di pabrik mobil tidak berbentuk manusia tapi misalnya benda yang bisa ngangkat mesin yang berat misalnya. Kalau ini ningen gata, robot dengan tipe manusia, dengan bentuk manusia seperti atom, ya. Suruni, ya, dalam pengembangan ini motomo itu paling, ichibang, hanya ini bahasa tulisan, motomo konan dato sarete ita no ga, yang paling sulit adalah kanzen ni shoku hoko data. Kanzen itu sempurna, perfect, ni soku hoko, yang bisa berjalan dengan dua kaki dengan sempurna. Jadi yang dianggap sulit dalam pengembangan robot itu adalah seperti ini, ya, membuat robot dengan kemampuan bisa berjalan dengan dua kaki. Sore o norikoeru tame ni project team o tsukutta kaisha ga atta. Sore o norikoeru tame ni, ya, untuk norikoeru itu melampaui biasanya masalah, mondai o norikaeru, melewati masalah, artinya bisa menyelesaikan, ya. Sore o norikoeru tame ni, yang dimaksud sore di sini apa? Dalam dokai kita harus bisa memahami. Kadang-kadang tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang jelas, ya. Sore di sini merujuk kalimat sebelumnya. Tadi kalimat sebelumnya adalah kesulitan dalam pengembangan robot itu adalah apa? Membuat robot dengan kemampuan bisa berjalan dengan dua kaki yang sempurna, katanya. Nah, itu permasalahannya. Jadi sore di sini adalah permasalahan tadi, kesulitan membuat robot dengan nisoku hoko, kanzen nisoku hoko. Ya. Jadi untuk melampaui atau mengatasi permasalahan tersebut, project team o tsukutta kaisha ga atta. Di sini juga inti dari kalimat ini adalah kaisha ga atta, ada perusahaan. Nah, perusahaan ini dijelaskan oleh ini, ya. Project team o tsukutta, ada perusahaan yang membuat project team. Jidosha meika to shite yumei na Honda Gijutsu Kogyo de aru. Yaitu di sini, yaitu Jidosha meika to shite yumei na Honda Gijutsu Kogyo de aru, yaitu Honda Gijutsu Kogyo yang atau industri teknologi, ya, Honda yang terkenal sebagai merek mobil. 1986年のことだった、yaitu tahun 1986. 彼らはその年のうちに足を工房に出して歩かせることに成功したが、それは人間の歩き方には程遠いものだった。Ini menarik sekali kalimatnya. Karera wa sono toshi no uchi. Toshi no uchi itu dalam tahun tersebut, dalam tahun itu juga mungkin, ya, dalam bahasa Indonesia. Mereka, yang dimaksud mereka itu project team tadi. Project team Honda Giken, ya. Mereka sono toshi no uchi, dalam tahun itu
足を交互に出して歩かせることに成功した。Di sini intinya adalah karera wa seiko shita. Intinya adalah ini. Karera wa seiko shita. Mereka berhasil. Berhasil apa? Berhasil mereka dalam tahun itu ya, berhasil ashio kogo ni dashite arukaseru koto. Mereka berhasil membuat berjalan ya, membuat berjalan ashio ya. Ashio kogo. Kogo itu secara bergantian ya. Kogo kalau jalan kan kita bergantian kiri kanan itu maksudnya seperti itu. Kogo ni dashite arukaseru koto ni seiko. Jadi berhasil membuat jadi robot yang bisa berjalan dengan kaki secara bergantian gitu ya, bukan lompat-lompat gitu. Ga tetapi sore wa ningen no aruki kata ni wa hodo toi mono datta. Nah, ini harus bisa kita tafsirkan. Sore wa tetapi itu hodo toi. Hodo toi itu masih jauh ya. Masih jauh dengan aruki kata cara berjalan manusia. Artinya kita harus bisa menyimpulkan dari kalimat ini bahwa robot yang dibuat itu memang sudah bisa berjalan tapi masih belum menyerupai jalan manusia. Hodotoi masih sangat jauh. そこで研究者たちは歩く仕組みを理解するために動物園で動物の動きを観察したり、自分の足に測定器具を取り付けデータを集めたりした。そこでlalu atau oleh karena itu研究者たちは para peneliti 歩く仕組みを理解するために、di sini intinya 理解するためにuntuk memahami shikumi itu struktur atau cara berjalan. Dobutsueng de dobutsu no ugoki o kansatsu shitari. Kansatsu itu mengamati gerakan binatang-binatang di kebun binatang. Jibun no ashi ni soktei kigu toritsuke, memasang kigu. Soktei kigu, alat pengukur di kaki sendiri. Data o atsumetari shita, dan mengumpulkan data. しかし結果が出さないまま3年が過ぎた。しかし tetapi 結果が出さないまま tanpa mendapatkan hasil. Dasu itu mengeluarkan, tapi di sini maksudnya tanpa memperoleh atau tanpa adanya hasil apapun. Sanen ga sugita, 3 tahun berlalu. Kane o tsukau dake de kansei no mitoshi ga tatanai kaihatsu kara te o hiku beki da toyu koi ga agari hajime, kaisha gawa wa kaihatsu o akirame kakete ita. Kane o tsukau dake de, hanya memakai atau memakan biaya saja, memakan uang saja. Kansei no mitoshi ga tatanai. Kansei mitoshi ga tatanai itu tidak ada gambaran bisa jadi atau enggaknya gitu. Mitoshi ga tatanai itu tidak seperti itu ya. Tidak ada gambaran apakah bisa selesai atau tidak. Kaihatsu kara te o hikubeki da toyu koe ga agari hajime. Mulai muncul koe, suara-suara ya. Maksudnya suara di sini adalah pendapat. Mulai muncul suara teo hikubeki. Teo hiku itu artinya berhenti ya. Teo mencabut ya. Mulai muncul suara seharusnya mereka para kenkyusha tachi itu berhenti dari kaihatsu, dari penelitian tersebut, dari pengembangan tersebut. Kaisha gawa wa kaihatsu akirame kakete ita. Dan pihak perusahaan akirame kakete ita, mulai akirameru, menyerah atau hampir menyerah dalam penelitian atau pengembangan tersebut. Shikashi karera wa ningen to onaji mekanisme de arukaseru koto ni nanto ka seiko shi, kenkyū wa chūshi sarezu ni sunda toyu. Shikashi, tapi karera wa mereka ningen to onaji mekanisme de arukaseru koto ni
seiko shita. Nah, di sini karera wa ini subjeknya, seiko suru, mereka berhasil. Berhasil apa? Nantoka itu biasanya digunakan pada konteks kondisinya itu sangat sulit tapi akhirnya bisa selesai gitu. Ada nuansa seperti itu ya. Jadi mereka akhirnya selesai atau akhirnya berhasil. Ningen to onaji mekanisme de arukaseru, membuat berjalan. Maksudnya membuat berjalan di sini, membuat robot yang bisa berjalan dengan mekanisme yang sama dengan manusia. Ningen to onaji mekanisme yang sama dengan manusia. Kenkyu wa chushi sarezu ni sunda. Dan penelitian pun berakhir, sunmu itu berakhir atau selesai tanpa sarezuni, tanpa di stop, tanpa diberhentikan. Jadi akhirnya bisa selesai. Arukaseru to ittemo mada dousa ga fuantei de taira na tokoro dake datta. Arukaseru to ittemo, di sini to ittemo itu biasanya menyebut ada satu kondisi ya, tetapi meskipun demikian gitu ya, meskipun dikatakan itu robot tersebut bisa berjalan, mada dosa ga fuante, dosa itu gerakannya masih belum stabil, tairana tokoro dake datta, dan hanya di tempat yang rata saja. Kahanshin dake de hoko rashii hoko ga dekiru you ni natta no ga 93 nen. Kahangshin itu dalam tubuh manusia itu ada kahangshin, ada johangshin. Kahangshin itu bagian tubuh bagian bawah, dari perut ke bawah. Johangshin itu dari perut ke atas. Jadi kahangshin dake de hoko rashii hoko. Nah, kita ingat lagi pola kalimat rashi. Rashi itu sebetulnya mungkin ada yang berpendapat rashi itu seperti ya. Memang ada kalanya benar, tapi rashi itu menunjukkan sifat yang aslinya. Jadi di sini misalnya josei rashi, hito wa josei rashi, perempuan itu keibuan, ke perempuan. Jadi memiliki sifat yang menunjukkan sifat perempuan apa, misalnya lembut, baik hati gitu ya, sifat umum yang biasa dilekatkan orang. Nah, ini pun sama. Kahangshin dake de hoko rashi hoko ga, hoko rashi hoko itu cara berjalan yang mirip dengan cara berjalan yang seharusnya gitu ya. Dekiru you ni natta no wa, bisa ya, jadi bisa membuat robot yang bisa berjalan dengan cara berjalan yang seharusnya itu adalah tahun 93, maksudnya 1993.